Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah sebagai tugas besar dari mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit dengan judul Meninjau Peran Komunikasi Optik Ruang Bebas dalam Komunikasi Antar Satelit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Najmi dengan NIM 20101011. Pembahasan dari makalah ini akan dimulai dari pendahuluan, tinjauan teori, kajian dan analisa, kemudian kesimpulan. Masuk ke latar belakang, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan dari teknologi gelombang cahaya dalam komunikasi itu telah berkembang pesat. Optical wireless communication yang menggunakan transmisi cahaya telah menjadi solusi ekonomis dalam berbagai aplikasi. Salah satu inovasinya yaitu intersatellite optical wireless communication yang menggunakan laser untuk mentransmisikan informasi antar satelit. Intersatellite optical wireless communication memberikan kecepatan dan kapasitas tinggi, meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan stabilitas sistem satelit di masa depan. Dengan memanfaatkan sistem tersebut, sistem ruang angkasa dapat diubah dengan menggunakan satelit sebagai backbone dan node user. Masuk ke tinjauan teori, pertama dari sistem untuk intersatellite optical wireless communication yang merupakan sebuah teknologi hybrid yang menggabungkan sistem optical wireless communication dengan komunikasi wireless dan sistem komunikasi optik melalui satelit. Tujuan dari sistem ini untuk menciptakan komunikasi jarak jauh atau long haul dengan bandwidth yang tinggi, kehilangan sinyal rendah, dan konsumsi daya yang rendah. Sistem Intersatellite Optical Wireless Communication menggunakan transmisi sinyal cahaya melalui ruang hampa udara yang memiliki etonisasi kecil sehingga memungkinkan pengiriman data dengan kecepatan tinggi hingga ribuan kilometer. Masuk ke dari blok diagram sistem tersebut dimulai dari transmitter dengan menggunakan laser sebagai sumber cahaya yang digunakan dalam sistem komunikasi dan pelacakan satelit. Informasi dikirimkan oleh satelit melalui sinyal cahaya yang dihasilkan dan dibawa oleh satelit pemancar. Posisi dan kondisi atmosfer di sekitar satelit digunakan untuk mengirimkan informasi ke sistem handset melalui satelit. Jenis dari sumber cahaya dalam komunikasi optik yang digunakan yaitu ada LED, Light Emitting Dioda, dan Injection Lock Dioda atau ELD. Dan digunakannya ELD ini dalam komunikasi optik antar satelit karena memiliki sifat monokromatik, kuat, dan stabil yang cocok untuk digunakan di ruang bebas. Kemudian ada propagation medium. Dalam kerangka intersatellite optical, saluran optik jarak jauh dipandang sebagai media transmisi. Saluran optical wireless communication ini berupa vakum dan bebas dari kerugian seperti kerugian yang disebabkan oleh iklim. Berbeda dengan optik ruang bebas yang dapat mengalami kerugian akibat kondisi iklim dan pelemahan udara. Dalam kasus ideal, jarak transmisi memiliki pengaruh terhadap pelemahan sinyal pada sisi pemancar dan penerima, sehingga digunakan antena optik atau lensa optik untuk memfokuskan cahaya. Kemudian pada sisi receiver, eh, sinyal pada sisi penerima dari sistem tersebut itu menggunakan fotodioda dan saluran low pass. Sinyal yang diterima diubah menjadi sinyal listrik oleh fotodioda. Ketika foton mengenai persimpangan, hanya sinyal listrik yang dihasilkan. Untuk menguatkan sinyal cahaya yang lemah dalam transmisi free space optik, digunakan avalanche photodioda atau APD yang memiliki fitur khusus dalam memperkuat sinyal. Masuk ke parameter performansi. Parameter performansi ini digunakan pada sistem eh, di mana sistem ini dapat diuji dengan menggunakan simulasi sehingga dilakukan sebagai estimasi awal pengganti dari perhitungan. Jadi simulasi dapat dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap sistem yang akan dibangun atau diuji untuk sistem yang dibangun. Jadi parameter performansi ini ada BER yang merupakan rasio kesalahan bit terhadap bit yang dikirimkan secara keseluruhan. Tidak semua bit dapat dikirim dengan sempurna dan BER mengukur jumlah kesalahan bit dalam sistem digital. Standar dari ITU-T G9842 menetapkan bahwa nilai BER harus setara atau lebih rendah dari 10 pangkat 6, di mana semakin kecil nilai BER, semakin baik kondisi jaringan telekomunikasi. Nilai BER ini sendiri juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan jumlah bit error rate per jumlah bit total. Kemudian parameter lainnya yaitu key factor yang merupakan gambaran kuantitatif dari faktor kualitas sinyal optik
yang akan menentukan bagus atau tidaknya kualitas suatu link yang berhubungan dengan dan merepresentasikan SNR. Nilai key faktor yang baik dalam komunikasi optik yaitu berada di atas nilai 6. Kemudian kajian dan analisa dari komunikasi optik antar satelit itu menghadapi tantangan seperti dampak atmosfer, ketersediaan sambungan, kebisingan, dan pengarahan. Namun free space optik itu memiliki keuntungan tidak terpapar perubahan iklim atau gangguan awan. Dalam jarak yang jauh, transmisi harus efisien secara energi dan sensitivitas penerima harus baik. Ada penggunaan teknik homoden atau heteroden yang dapat meningkatkan sensitivitas dan memungkinkan transmisi berkapasitas tinggi. Ada beberapa sistem dari komunikasi ruang bebas antar satelit telah mencapai kecepatan tinggi seperti EDRS dengan kecepatan yang mencapai 1,8 Gbps pada tahun 2014. Namun beberapa kesulitan teknis seperti pergeseran Doppler, radiasi latar belakang, akuisisi sinyal, sudut point ahead, pelacakan, dan stabilitas platform satelit yang perlu diatasi. Dan kita membahas untuk masalah-masalah yang dihadapi seperti ada point ahead, yang merupakan proses penyisian sinyal antara terminal pemancar dan penerima yang bergerak relatif. Point ahead ini melibatkan penyisian sudut antara satelit dan dari bumi ke satelit. Kemudian ada pergeseran Doppler. Di pergeseran relatif ini pemancar dan penerima menyebabkan efek Doppler dengan variasi frekuensi. Penyetangan pengulangan diperlukan untuk menjaga konsistensi dari tautan optik. Efek Doppler ini diatasi dengan menggunakan optical phase lock loop dan local oscillator. Kemudian ada satellite vibration and tracking, proses dari akuisisi dan pelacakan sinyal line of sight dalam koneksi free space optik, melibatkan berbagai faktor gangguan eksternal dari satelit dan sistem komunikasi laser di dalam pesawat. Gangguan tersebut termasuk dari dorongan, roda, momentum, gimbal, panel surya, gangguan intensitas, latar belakang, arus gelap, tembakan, thermal, dan sinyal. Ada background noise source. Saat melakukan sambungan antar satelit, terdapat beberapa jenis derau yang tergantung pada penggunaan penguatan optik sebelumnya. Derau meliputi arus gelap, derau prapenguat, derau thermal, derau bidikan, dan derau latar belakang. Sumber dari derau ini sendiri yaitu arus gelap dan penguat penerima. Kemudian ada acquisition, tracking, and pointing. Dalam komunikasi ruang bebas, pengarahan dan akuisisi berkas optik sangat penting. Terdapat penelitian yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan seperti ketidakpastian sudut kedatangan dan kesalahan pengarahan. Penggunaan struktur Airborne Terrestrial Photonic atau ATP dalam komunikasi optik ruang bebas telah diusulkan. Namun komunikasi free space optik ini menghadapi permasalahan seperti jitter platform dan divergensi berkas optik yang sempit. Fluktuasi pointing dapat mempengaruhi presentasi link free space optik. Jadi dalam komunikasi free space optik ruang angkasa, pendekatan teleskopik digunakan untuk pengumpulan sinyal uplink dan pengarahan field of view. Pengarahan sinyal referensi menjadi penting dalam membentuk link fiber free space optik. Masuk pada kesimpulan, jadi teknologi intersatellite optical wireless communication ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dan telah digunakan serta diteliti dalam komunikasi terestrial dan tujuan penyiaran. Untuk mencapai kemajuan lebih lanjut dalam hal peningkatan bandwidth, kapasitas transfer, dan jumlah klien yang dapat terhubung secara bersamaan, perlu dilakukan peningkatan pada berbagai komponen kualitas. Tantangan yang telah dibahas sebelumnya itu dapat diatasi dengan memanfaatkan mekanisme yang sudah tren seperti MIMO, OFDM, radio over fiber, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan format modulasi lanjutan dapat meningkatkan batasan yang ada pada sistem intersatelit optical wireless communication. Berdasarkan tantangan tersebut, terdapat keuntungan dari teknologi intersatelit wireless optical wireless communication ini, yaitu dapat menggabungkan ketahanan terhadap gangguan frekuensi radio, komunikasi yang lebih cepat, efisiensi daya, akurasi tinggi, dan banyak lagi. Selain itu, komunikasi nirkabel optik tidak mencemari lingkungan dengan radiasi elektromagnetik. Semua keunggulan tersebut berkontribusi pada sifat dinamis sistem komunikasi optik antar satelit karena mengurangi biaya melalui pengurangan muatan dan kebutuhan daya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari makalah untuk tugas besar sistem komunikasi satelit ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.